Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Salam sehat. Ya, sebelumnya kita iklan dulu nih. Iya, Ep, kelamaan. Ya, apa kabar semuanya ya? Kali ini kita belajar dengan cara media pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh kita. Alhamdulillah kita gunakan belajarnya dengan sebuah aplikasi yang lumayan ya buat kita belajar. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini belajar PJJ kita tidak membosankan. Oke, langsung saja kepada materi kita, yaitu kita akan belajar tentang masalah perdagangan internasional di ekonomi kelas 12. Ya. Sebelumnya, kemarin kita pada saat di kelas, kita bahas tentang materi kita, yaitu perekonomian internasional. Di mana setiap negara itu pasti membutuhkan yang namanya perekonomian internasional. Pasti akan membutuhkan negara lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya yang tidak bisa terpenuhi dengan sendiri. Oke? Jadi butuh negara yang lain, apakah yang sifatnya bilateral atau multilateral. Sehingga muncullah beberapa asosiasi atau persatuan internasional tentang masalah ekonomi. Oke, langsung saja kita masuk ke slide pembelajaran kita. Ya, kita bicara tentang masalah konsep perdagangan internasional. Sekali lagi kita pahami bahwa kita bicara tentang masalah internasional, berarti bukan masalah dalam negeri kita bicara tentang masalah negara kita dengan negara yang lain, khususnya dalam masalah perdagangan internasional. Tujuan pembelajaran kita nanti diharapkan kita bisa menganalisis konsep perdagangan internasional kita dan dapat menyajikan hasil analisis tersebut. Dampak kebijakan perdagangan internasional kemudian memiliki sikap bekerja sama, kreatif, inovatif, bekerja sama, dan cinta tanah air tentunya. Nah, ini uraian materi kita. Uraian materi kita, definisi perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional adalah sebuah kegiatan transaksi jual beli, baik itu barang maupun jasa antar negara. Ya, artinya kalau sifat antar negara adalah internasional. Nah, perdagangan internasional ini dapat diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Ya, kita di kelas 10 pernah belajar yang namanya uh, perekonomian dua sektor, perekonomian tiga sektor, ya, sampai perekonomian empat sektor yang melibatkan masyarakat luar negeri. Nah, di sanalah terjadinya kontak perdagangan internasional. Bisa individual, bisa sebuah perusahaan, ya, baik itu perusahaan swasta ataupun BUMN yang melakukan transaksi dengan perusahaan luar negeri. Maka terjadilah perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional merupakan salah satu faktor ya untuk bisa meningkatkan gross domestic product kita. Oke, lanjut saja. Nah, ini teori perdagangan internasional ya. Sebelumnya kita tahu bahwa teori perdagangan internasional itu berasal dari teori kaum merkantilis, teori yang pertama nih, bahwa dikatakan bahwa negara yang makmur adalah negara yang memiliki emas yang banyak atau persediaan logam mulia yang banyak. Tuh. Kemudian berdasarkan teori dari kaum klasik, ya, mengatakan bahwa ini perdagangan itu dilakukan oleh dua negara, kemudian ongkos produksi dianggap tetap, ongkos transportasi diabaikan dan sebagainya, tidak ada perubahan teknologi dan sebagainya. Ini adalah teori zaman dulu ya, klasikal. Jadi mereka anggap semuanya tetap, mereka hanya melakukan transaksi barter ya atau jual beli barang atau jasa itu saja. Tidak melibatkan faktor yang lain. Itu menurut teori kaum klasik. Tidak ada perubahan. Nah, kemudian teori klasik ini bukan oleh siapa Adam Smith. Nah, Adam Smith
Dalam bukunya Wealth of Nation itu mengatakan bahwa ada sebuah keunggulan mutlak. Unggulan di mana diperoleh suatu negara dari hasil melakukan spesialisasi ya terhadap sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi setiap negara pasti memiliki sumber daya yang berbeda-beda sehingga diperlukan adanya spesialisasi dalam produksi sebuah barang atau jasa. Nah, keunggulan mutlak ini mungkin didorong, dipush dengan adanya biaya yang diperlukan. Kemudian didorong oleh bahan baku yang ada mungkin di negara tersebut. Jadi pertama, pertimbangannya adalah biayanya murah, kedua, biaya bahan bakunya ada dan tersedia. Contohnya, ada negara Indonesia dengan Vietnam di sini. Indonesia memproduksi beras sebesar 2.000 kg, sedangkan Indonesia hanya 1.500, Vietnam 2.000. Kemudian tekstilnya Indonesia 3.000, Vietnam 1.000. Jadi bila kita melihat tabel tersebut, Indonesia akan memilih memproduksi tekstil karena memiliki keunggulan komparatif yang jelas di sini ya. Ada keunggulan mutlaknya yaitu di tekstil. Indonesia lebih unggul di tekstil. Kemudian Vietnam mereka lebih unggul di beras. Ini berdasarkan jumlah beras yang mereka produksi itu lebih besar dibandingkan di Indonesia. Oke. Tuh ya. Oke, nggak usah lama-lama nih, langsung saja. Keduanya teori keunggulan komparatif. Ini David Ricardo nih. Nah, negara, menurut David Ricardo, itu negara memiliki keunggulan mutlak dalam menghasilkan semua jenis barang yang diperdagangkan. Namun selalu ada potensi keunggulan yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional tersebut selama biaya relatif untuk produksi barang atau jasa tersebut antara sebuah negara dengan negara lain itu berbeda. Jadi dilihat dari banyaknya biaya yang dikeluarkan. Ya, ini ada pendekatan biaya ya untuk keunggulan komparatif ini. Dibedakan dengan tadi yang pertama itu teori keunggulan mutlak berdasarkan hasil produksi, outputnya. Oke. Ini ada negara Kanada dan Indonesia. Kalau Kanada dia produksi sepatunya 5, Indonesia 6, pakaian Kanada 4, Indonesia 12. Nah, dari tabel ini Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam hal produksi sepatu maupun pakaian. Tetapi keuntungan tertingginya pada produksi pakaian. Ada perbandingan ya. Jadi Indonesia akan lebih memilih pada produksi pakaian karena memiliki keuntungan komparatif yang lebih tinggi dibandingkan harus produksi sepatu. Ya, selanjutnya faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Apa faktor yang dikatakan sebagai faktor pendorong atau motivatornya dalam perdagangan internasional? Ya, apa dasarnya kita negara melakukan perdagangan internasional? Yang pertama, kebutuhan negara dan masyarakat. Sekali lagi, bahwa setiap negara pasti memiliki kelebihan dan pasti memiliki kekurangan. Tidak semua kebutuhan hidupnya bisa dipenuhi oleh negara itu sendiri. Maka membutuhkan adanya perdagangan internasional. Keduanya perbedaan sumber daya yang jelas. Tiap negara dengan iklim yang berbeda. Ya, dengan cuaca yang berbeda. Sehingga membutuhkan sebuah, apalagi kita tahu letak geografis kita juga yang berbeda dengan negara yang lain. Kemudian ketiganya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. SDM kita akan lebih meningkat dengan adanya perdagangan internasional. Karena ada kontak ya hubungan dengan internasional. Keempatnya meningkatkan pendapatan nasional. Oke, dengan adanya perdagangan internasional maka akan bertambah devisa negara. Adanya keuntungan yang diperoleh oleh negara dengan ada perdagangan internasional. Kita kenal istilah dalam proses ekspor dan impor. Awas jangan sampai salah kalian persepsi tentang ekspor impor. Sekali lagi, untuk ekspor adalah mengirim, ya. Impor itu artinya mendatangkan. Itu bedanya ya. Ekspor itu mengirim, eks itu keluar, impor itu ke dalam. Berikutnya tujuan atau motivatornya itu perluasan target pasar. Ya, pada saat kita punya usaha berkembang,
target kita adalah lingkup kecil terlebih dahulu, kemudian secara lingkup lebih luasnya ke wilayah daerah, secara nasional punya peluang yang lebih besar, kita go internasional. Itu merupakan perluasan target pasar. Perbedaan iklim juga merupakan sebuah motivator untuk kita melakukan sebuah perang internasional. Perbedaan selera juga akan menjadikan sebuah kekhasan dalam sebuah perdagangan internasional. Ya. Misalkan di negara kita itu banyak orang-orang bule, ya jelas mereka seleranya tentang masalah makanan di kita kurang, sehingga mereka harus mendrop makanan dari negara asal negaranya, sehingga terjadi perdagangan internasional. Adanya transportasi antar negara, mencari dukungan luar negeri. Nah, itu semua adalah merupakan faktor pendorong, ya, dengan faktor pendorong sehingga munculnya perdagangan internasional. Kemudian faktor penghambatnya. Apa yang menjadi penghambatnya? Keamanan suatu negara. Kalau negara tidak aman, maka negara yang lain tidak akan mau melakukan transaksi perdagangan internasional dengan negara kita. Ya, apalagi investor, mereka akan lari, ya, dengan kondisi negara kita yang panas ataupun tidak aman. Banyak kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah. Ini regulasi dari pemerintah tentang masa perdagangan internasional itu sendiri, ya, faktor penghambat. Tapi selama ini pemerintah justru akan mendorong, mempush semua sektor yang ada di dalam negeri kita untuk bisa go internasional. C-nya rendahnya sumber daya alam. Lalu pembatasan impor dan penetapan tarif. Nah, ini kalau jika terjadi hal-hal tertentu, ya, kita harus melakukan pembatasan impor, ya. Jangan sampai kita barang yang ada di kita ini menjadi kalah saing dengan barang yang dari luar. Oke, gitu, gara-gara mungkin saja barang yang dari luar lebih bagus bisa lebih murah, sedangkan kita sebaliknya. Itu tentunya harus ada pembatasan impor. Penetapan tarif supaya tidak terlalu banyak barang yang masuk ke negara kita dengan menetapkan tarif bea masuk atau bea keluar. Berikutnya yang kelima, peraturan politik anti-dumping. Nah, ini ya. Nah, anti-dumping itu tujuan untuk melindungi produk, ya, pengusaha lokal dari produk impor. Jadi usahakan, politik dumping ini mengusahakan bahwa produk dalam negeri menjadi rajanya di dalam negeri itu sendiri. Ya. Seperti tadi yang dijelaskan, jangan sampai kita salah saing dengan produk luar negeri. Mata uang berbeda antar negara, itu hambatannya, ya. Sebetulnya ini hambatan bisa menjadi sebuah peluang juga, ya. Dengan perbedaan mata uang tersebut, kita ada kenal dengan sistem hedging, ya, hedging atau lindung nilai. Nantilah kita bahasnya, ya, pada saat kalian nanti masuk ke kuliah nanti tentang masalah hedging. Berikutnya, kurs mata uang tidak stabil. Jelas yang namanya mata uang itu fluktuatif, ya, volatilitasnya tinggi sekali. Kemudian proses pembayaran sulit dengan risiko besar. Nah, kita kenal dengan adanya clearing, ya, LC dan sebagainya. Lalu organisasi regionalnya juga sudah ada wadahnya, ya, secara internasional. Lalu peperangan itu terjadi akan menghambat sebuah adanya perdagangan internasional. Oke, itu guys. Kemudian yang terakhir, manfaatnya apa? Manfaatnya perdagangan internasional pertama menjalin persahabatan. Keduanya memperoleh barang yang tidak dapat diperoleh di negara itu sendiri. Ketiganya memperoleh keuntungan dari spesialisasinya. Empatnya memperluas pasar dan menambah keuntungan. Limanya transfer teknologi modern. Oke, itu sajalah sampai di sini, ya. Nanti kita selebihnya dibahas pada sesi selanjutnya. Yang jelas sampai dengan manfaat perdagangan internasional. Iya, itu guys, ya, sudah materi kita Bapak sudah sampaikan kepada kalian. Tugas kalian adalah mencatat tadi apa yang Bapak terangkan, ya, buatkan rangkumannya, resumenya, kemudian setelah itu kalian kumpulkan di meja Bapak. Jadi yang ngumpulin itu adalah yang memiliki absen. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk materi pelajaran kita perdagangan internasional di PJJ sesi yang pertama ini. Semoga kalian semuanya bisa paham dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.